Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 366. Quintus menekan kemarahan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Dev mengatakan ini dengan sengaja, untuk membuatnya marah dan membuatnya mengungkapkan kekuatan yang sebenarnya. Jika seperti itu, apa bedanya keluargamu dengan binatang? Dev mencibir. Quintus memiliki wajah dingin, niat membunuh di matanya, dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Di atas kepala Quintus, kabut hitam membubung ke langit, dan kemudian kabut hitam menyebar menjadi jaring hitam besar. Di kabut hitam, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya juga muncul. Mengikuti jari Quintus, kabut hitam menyelimuti pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya dan menuju ke arah Dev. Kali ini jaring raksasa yang jatuh dari langit bahkan lebih kuat dari gerakan sebelumnya. Pada pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya, cahaya bersinar. Seluruh jaringan hitam menyelimuti Dev, membuat Dev tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dev tidak punya cara untuk melarikan diri, jika dia bisa melarikan diri. Hanya dalam sekejap mata, Dev terbungkus jaring hitam. Pada saat jaring hitam membungkusnya, tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, langit dipenuhi dengan kilatan cahaya keemasan, dan sisik emas menutupi seluruh tubuh Dev. Ding, 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 ding. Jaring hitam menyelimuti Dev, diikuti dengan semburan suara benturan logam. Tapi tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di jaring gelap. Tuan Chen. Master. Melihat pemandangan ini, kepala istana-istana Guanghan, Helena dan yang lainnya semuanya siap menyelamatkan Dev. Ketika kepala pelayan Liu melihat ini, dia dan semua orang di keluargamu siap kapan saja. Selama kepala istana-istana Guanghan dan yang lainnya berani mengambil tindakan, mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, perang besar dan pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Di jaring hitam, terdengar suara memekakan telinga. Di depan gerbang istana Guanghan, terjadi lebih banyak kekacauan. Dampaknya yang tersebar menyebabkan bebatuan pecah berkeping-keping. Quintus mencibir dan melihat segala sesuatu di depannya dengan tatapan jijik. Sudah takdirmu untuk mati di bawah jaring ilahiku. Mulailah. Melihat Dev masih tidak dapat melarikan diri dari jaring hitam, kepala istana-istana Guanghan memerintahkan semua orang untuk memulai tindakan penyelamatan. Ini hanya jaring yang rusak, tapi kamu masih ingin menyakitiku. Tepat ketika semua orang hendak mengambil tindakan, suara Dev tiba-tiba terdengar dari jaring hitam. Kemudian cahaya keemasan menerobos kabut hitam, dan cahaya keemasan melesat langsung ke langit. Sosok Dev perlahan muncul dari jaring hitam. Seluruh tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan, dan di sekitar Dev, samar-samar dia bisa melihat lonceng tergantung di Dev. Ini. Quintus mengerutkan kening, terlihat sangat terkejut. Ketika kepala istana-istana Guanghan dan yang lainnya melihat ini, mereka semua sangat gembira. Aku tidak percaya ini. Kan kekuatan penuhnya. Quintus mengulurkan kedua telapak tangannya, dan pedang terbang di jaring hitam terbang menuju Dev seperti meteor. Dentang, dentang, dentang. Pedang terbang menghantam sekeliling Dev, tapi semuanya terhalang oleh lonceng emas yang berkedip. Serangan Quintus sama sekali tidak melukai Dev. Tapi telapak tangan Dev tiba-tiba menekan. Telapak tangan guntur. Kan kekuatan penuhnya. Sebuah telapak tangan besar muncul, dan di telapak tangan itu, ada kilat dan guntur. Telapak tangan petir dan sumber guntur dan kilat sangatlah kuat. Melihat ini, Quintus melambaikan tangannya dan menggunakan jaring hitam untuk bergegas ke depan, mencoba memblokir telapak tangan Dev. Tapi telapak tangan guntur jatuh dari langit dan langsung menghancurkan jaring hitam itu. Luar biasa, Tuan Chen luar biasa. Teknik telapak tangan macam apa ini? Telapak Buddha Tathagata? Luar biasa. Di bawah telapak tangan ini, Quintus bahkan lebih buruk dari semut. Mereka mengenal Dev, tetapi tidak banyak dari mereka yang benar-benar melihatnya mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya. Banyak orang belum pernah melihat Dev menggunakan metode mengerikan seperti itu. Ekspresi Quintus menjadi serius untuk pertama kalinya. Menghadapi telapak guntur, dia merasakan tekanan dan ancaman. Kabut hitam memenuhi tubuh Quintus lagi, dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya.
Kabut hitam tak berujung itu mengeras menjadi kepalan besar dan meledak ke arah telapak tangan guntur Dev. Kali ini, tabrakan kekuatan dua orang. Ledakan. Tinju dan cetakan telapak tangan bertabrakan dengan keras. Setelah suara besar itu, turbulensi terbang melintasi langit, dan retakan gelap muncul sebentar di kehampaan. Semua orang di sekitar mereka merunduk ke belakang untuk menghindari cedera akibat dampak yang mengerikan. Ketika kejadian setelahnya selesai, Dev dan Quintus saling berpandangan lagi. Langkah ini sama-sama imbang lagi. Dan itu, ada kilat dan guntur. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang mulai khawatir. Jika Quintus menurunkan levelnya dan bisa mengikuti Dev dengan kedudukan yang sama, maka Dev pasti akan kalah. Sekarang semua orang hanya berharap Dev tidak gagal, terutama wanita seperti Helena, Scarlett dan Jennifer. Jantung mereka berdebar kencang. Jika sesuatu terjadi pada Dev, mereka mungkin tidak memiliki keinginan untuk hidup. Quintus ini benar-benar hebat. Dia sengaja menurunkan levelnya dan masih setara dengan Tuan Chen. Tuan muda yang bermartabat dari keluargamu sebenarnya mempelajari keterampilan iblis. Tampaknya keterampilan keluargamu sendiri tidak begitu bagus baik. Penampilan Dev sangat kuat, tapi penampilan Quintus juga bagus. Dibandingkan dengan kakak tertuanya Kelsie, dia jauh lebih kuat. Selain itu, Quintus juga memiliki keterampilan iblis kuno. Jika dia berhenti menekan keadaan untuk sementara waktu, bagaimana Dev bisa mengatasinya? Quintus memandang Dev dan berkata dengan tenang, "Kamu memiliki kekuatan seperti itu, kamu memang boleh bangga akan hal itu, tetapi sayang sekali latar belakangmu tidak bagus, kamu jelas hanya seorang kultivator biasa." Di mata Quintus, Dev hanyalah seorang kultivator biasa, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengannya. Orang ini tidak tahu bahwa latar belakang Dev 1000, 10.000, atau bahkan ratusan ribu kali lebih mulia daripada latar belakangnya. Dari segi kekuatan alam Mahayana tingkat pertama memang agak sulit untuk dihadapi oleh Dev. Namun jika menyangkut latar belakang keluarga, saya khawatir hanya sedikit yang bisa menandingi Dev. Hanya saja Dev tidak mau membandingkan diri dengannya. Tidak peduli dalam hal kekuatan atau latar belakang, kamu tidak layak dibandingkan denganku. Siapa kamu? Dev mendengus dingin, dan berbagai aura di tubuhnya mulai beredar dengan gila-gilaan. Langit tiba-tiba berubah warna, dan aura yang mengepul mengeluarkan suara seperti auman naga. Semua orang memandang Dev dan tahu bahwa Dev akan meledak. Pertarungan hari ini mungkin adalah pertarungan hidup dan mati. Kamu pria yang sombong. Quintus mendengus dingin, dan tubuhnya langsung meraung. Kemudian dia mengangkat tangannya, dan wilayahnya langsung naik dari alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 ke tingkat ke-8. Dapat dilihat bahwa Quintus yang menekan budidaya ke alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 tidak akan dapat melakukan apapun pada Dev. Bahkan jika dia memiliki kekuatan iblis kuno. Itu sebabnya dia menaikkan level saya dan ingin mengalahkan Dev seketika. Alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 bisa membuat Dev lelah menghadapinya. Menurutnya, budidaya alam kesengsaraan transendensi tingkat 8 sudah cukup untuk membuat Dev kalah. Melihat Quintus yang telah meningkatkan wilayahnya, mata Dev sedikit menyipit. Dia tahu bahwa tingkat kultivasi orang ini pasti lebih dari itu, pasti lebih tinggi. Tapi Dev tidak terburu-buru, dia akan mengeluarkan kekuatan penuh Quintus sedikit demi sedikit. Kemudian Quintus menekan wilayahnya dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Siapa yang tahu apakah Dev menggunakan seluruh kekuatannya? Sekarang Dev dan Quintus sedang menguji kekuatan sebenarnya satu sama lain. Alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-8 hanya biksu biasa di mataku. Dev mendengus dingin, dan aura di tubuhnya sepertinya telah mencapai puncaknya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan kristal naga di dadanya juga mulai bersinar dengan sangat cemerlang. Dan di dalam tubuh Dev, energi peri mengalir. Di ruang asal, semua bintang asal bersinar dengan cahaya, dan semua jenis kekuatan asal terus berkumpul. Dev tiba-tiba mengangkat tangannya, dan ada ritme yang tak terlukiskan, saat lengan Dev perlahan terangkat. Aliran waktu antara langit dan bumi sepertinya melambat. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Dev. Pada saat ini, Dev sendiri seperti pusaran air besar.
Segala jenis kekuatan diserap oleh Dev, pusaran besar ini. Dev memeluk cahaya spiritual, lalu meninju Quintus. Tinju cahaya suci. Dev menggunakan tinju cahaya suci. Tidak peduli apa kekuatan Quintus, Dev tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Jika dia gagal, konsekuensinya bukan hanya kematiannya sendiri, tetapi seluruh istana Guanghan juga dalam bahaya. Ada juga sekte dan keluarga bangsawan yang dia panggil. Jika dia kalah dan mati, sekte dan keluarga bangsawan ini pasti akan dilikuidasi oleh keluargamu. Oleh karena itu, Dev tidak boleh kalah. Tidak peduli apa kekuatan Quintus, dia tidak boleh kalah. Tinju cahaya suci keluar. Segala macam sumber di tubuh Dev berjalan dengan gila-gilaan, terutama sumber waktu, yang dikeluarkan sepenuhnya oleh Dev. Antara langit dan bumi, aura asli yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tubuh Dev dengan gila-gilaan. Kekuatan naga ilahi, kekuatan asal-usul, dan bahkan kekuatan 3 klan memancarkan ribuan sinar cahaya di sekitar Dev, membuat Dev merasa seperti dewa yang turun ke bumi. Tinju cahaya suci diayunkan, tampak sederhana dan sederhana. Tapi itu mengandung segala macam kekuatan di tubuh Dev, dan bahkan memiliki pesona jalan besar langit dan bumi. Dan kekosongan terbentuk di sekitar Dev. Keterampilan iblis? Mata Quintus dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka Dev mengetahui keterampilan iblis. Anda tahu, dia tidak pernah merasakan sedikit pun energi iblis dalam diri Dev. Bagaimana Dev mengetahui kekuatan iblis? Tepat ketika Quintus tidak percaya, tinju cahaya suci sudah ada di depannya. Tanda tinju besar terus membesar di pupil Quintus. Kecepatannya sangat cepat sehingga Quintus tidak punya ruang untuk melawan. Ada kegalauan di hati Quintus. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev menyembunyikannya dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya barusan. Di matanya, Dev seharusnya adalah seekor semut. Mereka di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat hanyalah semut. Tapi sekarang, semut di matanya sebenarnya telah menggunakan keterampilan iblis, dan kekuatannya tampaknya tidak kalah dengan miliknya. Kekuatan iblis semacam ini sangat sulit untuk dikuasai. Hanya iblis besar yang memiliki kekuatan iblis semacam ini. Tetapi Dev, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat dan juga seorang kultivator biasa, sebenarnya memiliki keterampilan iblis. Jadi, apa gunanya keterampilan iblis kuno yang dia latih melalui kesulitan dan jauh dari rumah selama bertahun-tahun sebelumnya? Ah! Quintus meraung enggan. Tinju cahaya suci Dev sudah cukup untuk mengancam Quintus. Seiring dengan raungan besar Quintus, energi hitam di tubuhnya memenuhi udara. Di kabut hitam, wajah manusia yang menakutkan muncul, berdiri di depan Quintus dengan gigi dan cakar terentang. Ledakan! Tinju cahaya suci membombardir wajah menakutkan itu, dan aura menembus kabut hitam dan terus-menerus membombardir tubuh Quintus. Melihat wajah yang terkondensasi dengan energi hitam, tidak ada cara untuk memblokir tinju cahaya suci. Quintus mengertakkan giginya, bahkan aura yang menembusnya membuat Quintus merasakan gelombang ketakutan. Jika pukulan ini mengenai dia, dia tahu dia akan mati. Kekuatan tinju cahaya suci Dev telah melampaui imajinasinya. Aku tidak berhenti di situ. Quintus meraung, dan aura di tubuhnya meledak lagi, menerobos dalam sekejap. Aura alam Mahayana tingkat pertama meletus, melonjak seperti gelombang laut yang mengamuk. Setelah Quintus merasakan kekuatan pukulan Dev, dia memutuskan untuk tidak pamer lagi. Seluruh kekuatannya meledak dalam sekejap. Saat aura alam Mahayana tingkat pertama meletus, kekuatan tinju cahaya suci langsung dikalahkan dan dihilangkan. Kabut hitam tebal membentuk pertahanan, dan tinju cahaya suci membombardirnya, menyebabkan auranya pecah dan menghilang tanpa jejak. Dunia telah kembali normal. Pukulan Dev, yang dia konsentrasikan seluruh kekuatannya, menghilang begitu saja. Semua orang memandang Quintus dengan ngeri. Aura yang meletus dari alam Mahayana tidak lagi sebanding dengan alam kesengsaraan transendensi. Melintasi alam besar ini seperti melintasi jurang. Peningkatan kekuatan juga meningkat secara eksponensial. Pada saat ini, mata semua orang yang melihat Quintus penuh dengan kerumitan dan ketakutan. Ketika Dev melihat ledakan kekuatan Quintus di alam Mahayana tingkat pertama,
Dia benar-benar tertawa. Kepala pelayan Liu mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Tuan muda kedua terlalu tidak sabar. Mengapa dia mengungkapkan kekuatan aslinya begitu cepat? Kepala pelayan Liu melihat bahwa Dev menginginkan efek ini untuk mengeluarkan kekuatan sejati Quintus. Pukulannya barusan terlihat menakutkan, namun nyatanya tidak memiliki kekuatan yang besar. Yang lebih penting, itu hanya kejutan di hati. Sebagai pengamat, kepala pelayan Liu dapat melihatnya. Tapi Quintus ada di tempat kejadian dan direncanakan oleh Dev. Tinju cahaya suci berisi sumber ilusi. Quintus tanpa sadar terpesona oleh Dev. Jika Anda hanya menggunakan ilusi, Quintus pasti akan mengetahuinya. Jadi Dev menggunakan sumber ilusi untuk membingungkan pikiran Quintus, dan tinju cahaya suci memang kuat. Ini membuat Quintus percaya itu nyata dan secara langsung memperlihatkan seluruh kekuatannya. Alam Mahayana tingkat pertama, ini semua kekuatanmu, kan? Dengan kekuatan ini, kamu masih menyombongkan diri kepadaku. Dev mencibir, matanya penuh penghinaan. Mengetahui bahwa Quintus berada di alam Mahayana tingkat pertama, Dev merasa jauh lebih santai dan tidak ada banyak tekanan lagi. Jika tidak, Anda akan selalu berada di bawah tekanan dan akan mudah bagi Anda untuk mengungkapkan kekurangan Anda saat bertarung. Alam Mahayana tingkat pertama bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi olehmu, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi. Pada saat ini, Quintus juga tahu bahwa dia telah dibodohi dan berkata dengan marah mata. Bagaimana kamu tahu bahwa aku berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat? Aku hanya menggunakan setengah dari kekuatanku. Bibimu, yang berada di puncak alam kesengsaraan transendensi, menggunakan metode rahasia keluargamu untuk menerobos secara paksa ke alam Mahayana tingkat pertama. Mengapa dia tidak bisa menginjakku? Kenapa dia berjalan seperti anjing mati? Dan kamu, alam Mahayana tingkat pertama, juga akan mengalami nasib yang sama, tetapi jika kamu mengambil inisiatif untuk mengaku kalah sekarang dan berada di bawah selangkanganku, aku mungkin bisa mengampuni nyawamu, selama kamu tetap menjadi budakku selama 500 tahun. Tidak masalah. Dev menjawab langsung dengan apa yang baru saja dikatakan Quintus. Sekarang kekuatan Quintus telah terungkap sepenuhnya, Quintus masih belum mengetahui apa kekuatan Dev. Terutama apa yang dikatakan Dev barusan, yang membuatnya begitu mudah untuk membunuh Natalie, membuat Quintus sedikit tidak yakin. Saat semua orang melihat Quintus seperti itu, mereka semua tertawa. Quintus sangat luar biasa sebelumnya, tapi sekarang wajahnya ditampar. Tawa penonton juga memberikan tekanan pada Quintus. Ini dianggap perang psikologis. Harus dikatakan bahwa kepala istana Guanghan dan Tuan Lembah Luo sama-sama tahu cara bertarung secara psikologis. Kemarahan Quintus tersulut. Nak, berhentilah berpura-pura, kekuatanmu tidak lebih dari ini, aku pasti akan membunuhmu. Quintus meraung. Tawa semua orang dan ejekan Dev, ini adalah tamparan di depan umum. Di depan ratusan orang dari keluargamu, wajahnya ditampar seperti orang gila. Ini adalah pertarungan tunggal yang dia minta. Jika Dev tidak bisa dikalahkan dan dibunuh, maka wajahnya akan dipermalukan sepenuhnya. Quintus mengepalkan tangannya erat-erat dengan kedua tangannya, dan api bisa menyembur keluar dari matanya. Selain bisa menyombongkan diri, keterampilan nyata apalagi yang kamu miliki? Gunakan saja. Dev masih menyindir Quintus. Aku akan memberitahumu jika aku sedang membual. Kamu berhasil membuatku kesal, dan aku akan membuatmu membayar harganya, termasuk orang-orang yang tertawa ini. Wajah Quintus memiliki urat yang menonjol, dan sekarang dia tidak hanya menginginkan Dev mati, bahkan dia ingin membunuh orang-orang yang tertawa ini. Dia akan membunuh siapa saja yang mengejeknya. Membuktikan bahwa orang ini, Quintus Mu, benar-benar sudah gila. Energi hitam di tubuh Quintus melonjak, dan cahaya hitam berkedip-kedip. Lalu tubuhnya bergegas menuju Dev seperti meteor. Kali ini, Quintus mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia telah dipermalukan sampai saat ini, apalagi yang bisa dia sembunyikan? Dia hanya punya satu pikiran sekarang, yaitu membunuh Dev. Lalu membunuh mereka semua. Ketika Dev melihat ini, dia juga membuang rasa jijiknya.
Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan bersinar dengan cahaya, dan 3 api pamungkas terus mengalir ke seluruh tubuh. Seekor naga emas meraung dari belakang, terus-menerus mengelilingi punggung Dev. Dev memang secara lisan mengejek Quintus, tapi dia tidak akan meremehkan orang ini. Tubuh Quintus perlahan tenggelam dalam kabut hitam, dan seluruh dunia menjadi gelap. Aura hitam membanjiri Dev dari segala arah. Menghadapi energi hitam yang ganas, cahaya keemasan di tubuh Dev terus berkedip, seperti cahaya lilin yang tidak menentu di hari kiamat. Naga emas itu terus mengaum, seolah mendorong kembali kegelapan di sekitarnya. Pada saat ini, semua orang menonton dengan gugup. Pada saat ini, mereka tidak dapat lagi melihat Dev dan Quintus, dan mereka bahkan tidak dapat merasakan aura mereka. Kabut hitam secara langsung mengisolasi ruang tempat Dev dan Quintus berada, membentuk dunia ruang spasial yang terpisah. Dev mengangkat tangannya, dan busur Raja Dewa muncul di tangannya, lalu dia menarik busur Raja Dewa, dan anak panah muncul di busur Raja Dewa. Dev menggunakan busur Raja Dewa, dan dia tidak berani gegabah. Lagi pula, Quintus juga menggunakan seluruh kekuatannya. Itu hanya busur yang patah, apa yang ingin kamu lakukan padaku? Quintus mendengus dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan teriakan bergema di sekitar kabut hitam. Dev merasa sangat gembira saat melihat Quintus ini bahkan tidak mengenali busur Raja Dewa. Sekarang dia menggunakan busur Raja Dewa, tidak ada orang di luar yang dapat melihatnya, jadi tidak akan terungkap bahwa dia memiliki busur Raja Dewa. Dan bahkan jika Quintus mengetahuinya, dia tidak tahu tentang busur Raja Dewa yang dia pegang, jadi Dev tidak perlu mengkhawatirkannya. Saat Dev menarik busur Raja Dewa, lonceng pola naga berputar di atas kepala Dev, memblokir serangan masuk Dev kapan saja. Jika Zhongli, roh pedang dari pedang pembunuh naga, tidak terluka, pedang pembunuh naga akan menjadi senjata paling dibanggakan Dev. Sekarang pedang pembunuh naga Dev tidak mendapat berkah dari roh pedang Zhongli, itu hanya dapat dianggap sebagai senjata ajaib biasa. Oleh karena itu, ketika Dev menghadapi musuh yang kuat, dia hanya dapat menggunakan busur Raja Dewa. Namun, busur Raja Dewa tidak dapat digunakan di depan umum, yang membuat Dev sangat tertekan. Dev menarik busur Raja Dewa, dan anak panah yang kental terbakar dengan api. Suara mendesing. Begitu Dev melepaskannya, anak panah itu melesat dan berubah menjadi ribuan cahaya anak panah di udara. Pada saat yang sama, Dev mengikuti dari belakang dan menuju ke arah Quintus. Ketika Quintus melihat bahwa dia telah menunjukkan kekuatan penuhnya dan Dev berani bertarung dengannya alih-alih melarikan diri, dia tidak bisa menahan tawa jahat dan berkata, "Dev, apakah ini kekuatan penuhmu?" Setelah Quintus selesai berbicara, dia langsung berubah menjadi kabut hitam dan menuju ke arah Dev. Di samping Quintus, ada banyak hantu yang berubah dari kabut hitam, semuanya menyerang bersama dengan taring dan cakar mereka. Jelas sekali bahwa Quintus akan melawan Dev secara langsung. Dengan kekuatan alam Mahayana tingkat pertama, akan sangat memalukan untuk bertarung dengan biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi dan masih harus menghindar. Ledakan. Ribuan anak panah bertabrakan dengan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Satu demi satu, hantu-hantu ganas itu meraung dan dikalahkan, dan anak panahnya menghilang dalam kegelapan. Naga emas di atas Dev juga terus mengaum, menyemburkan aliran api, menelan hantu-hantu ganas itu. Dev terus menarik busur dan menembakkan anak panahnya, dan Quintus terus melambaikan tangannya, memadatkan sekelompok hantu untuk menyerang. Kedua orang itu semakin dekat dan dekat, bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kekuatan di tubuh mereka. Apakah kamu ingin melawanku dengan seluruh auramu dan kemudian bertabrakan dengan kekuatan fisik murni? Quintus sepertinya telah melihat rencana Dev. Apakah kamu tidak berani bertarung denganku secara fisik? Kata Dev dengan nada mengejek. Faktanya, ini adalah rencana Dev. Bagaimanapun, Quintus berada di alam Mahayana tingkat pertama. Meskipun Dev tidak takut dengan semua aura di tubuhnya, dia tidak yakin 100. Tetapi jika dia tidak menggunakan aura dalam tubuhnya dan hanya mengandalkan kekuatan murni tubuhnya, Dev tidak takut pada Quintus. Tubuh fisik Dev telah ditempa berkali-kali. Aku bisa membunuhmu dengan banyak cara, tapi kamu tidak akan bisa memilih. Kamu ingin bersaing denganku dalam hal kekuatan fisik, tapi aku tidak akan bersaing denganmu.
Memang benar aku tuan muda dari keluarga besar, tapi aku bukan orang bodoh dan tidak akan tertipu olehmu. Quintus benar-benar berhenti bergegas menuju Dev, dan malah memenuhi udara dengan lebih banyak kabut hitam, berubah menjadi hantu yang ganas menyerang. Dev mengertakkan gigi. Dia tidak menyangka bahwa Quintus, seorang pria yang punya otak, dia tidak memiliki kemampuan untuk memprovokasinya. Busur Raja Dewa terus-menerus ditarik oleh Dev, dan berbagai aura mengembun di busur Raja Dewa. Anak panah ditembakkan satu demi satu, naga emas itu meraung, dan pada saat ini juga dipenuhi memar. Dev terus mendekati Quintus. Hanya ketika dia mendekat, Dev dapat menggunakan teknik pemurnian tubuh kuno untuk bertarung dengan Quintus. Melihat Dev mendekatinya, Quintus meraihnya dan pedang panjang yang terkondensasi dari kabut hitam muncul, lalu menebas ke arah Dev. Pedang ini menembakkan cahaya pedang setinggi 100 kaki, mendekati Dev. Dev menggunakan langkah pengendalian api, dan tubuhnya menghilang seketika, lalu muncul di depan Quintus. Busur Raja Dewa di tangan Dev telah digantikan oleh pedang pembunuh naga. Dalam pertarungan jarak dekat, pedang pembunuh naga masih lebih efektif. Pedang pembunuh naga meledak dengan cahaya pedang tak berujung, menusuk langsung ke arah Quintus. Pedang panjang di tangan Quintus menghalangi situasi. Ketika Dev melihat ini, seringai muncul di matanya, dan dia langsung melepas pedang pembunuh naga. Dev melepaskan pedang pembunuh naga, membuat Quintus sedikit bingung. Dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan Dev. Tinju cahaya suci. Kali ini, tinju cahaya suci Dev tidak menggunakan aura sedikit pun dari tubuhnya, hanya menggunakan kekuatan fisik murni. Meskipun itu hanya kekuatan fisik murni, pukulan ini benar-benar membuat Quintus merasa ketakutan. Tapi dengan pukulan Dev, jelas tidak ada aura yang keluar. Quintus benar-benar tidak mengerti apa tujuan pukulan Dev. Tapi saat tinju cahaya suci Dev hendak mengenai Quintus, sesosok hantu muncul di belakang Quintus. Kabut hitam tak berujung berubah menjadi bayangan besar. Hantu itu memegang vajra di tangannya, dan matanya sangat kosong. Dengan kemunculan hantu tersebut, tubuh Quintus benar-benar menyatu dengan hantu tersebut. Pukulan Dev mengenai bayangan dan menembus secara langsung tanpa menyebabkan kerusakan apapun pada Quintus. Dev, bahkan dalam kompetisi fisik, kamu bukan tandinganku. Di mataku, kamu hanyalah seekor semut. Pada saat ini, semua orang akhirnya melihat situasinya dengan jelas. Quintus bergabung menjadi bayangan besar, menatap keberadaan Dev yang seperti semut. Quintus mengangkat kakinya dengan lembut, hembusan udara menerpa wajah Dev. Tubuh Dev seperti perahu yang sunyi, dan dia langsung terbang mundur. Tubuh Porodharma. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan terkejut di lautan kesadaran Dev. Dev terbang terbalik beberapa kaki dan akhirnya menstabilkan tubuhnya. Mendengarkan kata-kata Raja Iblis Awan Merah, dia bertanya dengan kebingungan di wajahnya, apa itu tubuh Porodharma? Jika ku jelaskan, toh kamu tidak akan mengerti. Untungnya, tubuh por orang ini hanyalah hantu, dan itu hanyalah bayangan. Jika dia mengeluarkannya sekarang, bahkan semua orang di sini akan mati, apalagi kamu. Astaga! Dev tampak terkejut. Dia tidak menyangka bagaimana Quintus ini mengetahui begitu banyak seni iblis. Dan masing-masing lebih kuat dari yang lain, tidak heran dia berbicara begitu gila. Apa yang harus saya lakukan? Adakah cara agar saya bisa mengalahkannya? Tanya Dev. Mungkin mustahil untuk mengalahkannya. Sebaiknya kau memikirkan cara untuk bertahan hidup. Sepertinya satu-satunya cara adalah dengan membiarkan binatang yang menelan langit itu maju dan menyedot energi iblis dari orang itu. Jika binatang penelan langit bisa melakukannya, tubuh Poro akan hancur. Kata Raja Iblis Awan Merah. Ketika Dev mendengar ini, dia terdiam. Binatang kecil yang menelan langit ini sama seperti pria besar, entah apakah itu akan membantu. Dev berdoa dalam hatinya agar binatang kecil yang menelan itu akan keluar untuk membantu dengan cepat sambil memikirkan tindakan pencegahan. Hahaha. Dev, apa kamu tidak ingin bertarung denganku dari dekat? Aku akan memberimu kesempatan, ayolah. Tuan muda kedua sangat luar biasa. Tampaknya tuan rumah sangat bijaksana dan mengizinkan tuan muda kedua keluar dan berlatih selama bertahun-tahun. Kepala pelayan Liu memandang Quintus dengan kekaguman di matanya.
Quintus masih muda, dengan tingkat kultivasi seperti itu, prospek masa depannya tidak dapat diukur. Dev memandang Quintus dan berkata dengan keras, "Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat berubah kembali menjadi dirimu sendiri dan melawanku. Apakah kamu berani?" "Aku bukan idiot. Begini saja. Aku tidak akan melakukan apapun. Aku akan memberimu 3 gerakan." Quintus ingin Dev dipermalukan di depan umum, jadi dia memilih untuk tidak mengambil tindakan dan membiarkan Dev melakukan 3 gerakan. "Oke, itu kesepakatan. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dengan 3 gerakan, aku akan berlutut dan bersujud padamu," kata Dev dengan keras. Tepat ketika dia sedang mencari kesempatan untuk menunda, Quintus muncul. "Hahaha, itu kesepakatan. Dengan begitu banyak orang sebagai saksi, tunggu saja dan bersujud padaku." Quintus tertawa, bayangan setinggi puluhan kaki, seluruh tubuhnya gemetar. "Kamu siap, langkah pertamaku akan datang." Dev mulai bergerak. Tuan muda kedua, "Tidak, itu terlalu berbahaya." Kepada pelayan Liu berteriak ketika dia melihat Quintus ingin Dev melakukan 3 gerakan. "Jangan khawatir, dia tidak akan bisa menyakitiku sama sekali." Wajah Quintus penuh percaya diri. Dev, sebaliknya, menggerakkan tubuhnya, dan aura di sekitarnya terus mengembun. Tetapi pada saat ini, Dev terus meneriaki binatang kecil yang menelan langit di dalam hatinya. "Leluhur kecil, bangun dan bantu aku. Kamu telah mengambil begitu banyak sumber dayaku dan tidak bisa tidur sepanjang hari. Bangunlah dengan cepat. Jika kamu tidak bangun, aku akan mati dan kamu tidak akan punya tempat untuk makan atau tidur." "Ya." "Percaya diri." Dev berteriak dalam hatinya, tetapi binatang kecil yang menelan itu tidak menanggapi. "Senior, tolong bantu aku. Jika aku mati, kamu akan tamat. Kita hanyalah belalang di tali," kata Dev kepada Raja Iblis Awan Merah. "Apa yang bisa kulakukan?" "Ia bahkan tidak mendengarkanku," kata Raja Iblis Awan Merah. Dev merasa sangat tidak berdaya saat ini. "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin mengambil tindakan?" Quintus berkata dengan tidak sabar ketika dia melihat Dev masih enggan untuk mengambil tindakan. "Aku datang." Setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya langsung terangkat ke udara. Kemudian tinju besar dilempar oleh Dev. Tubuh Dev mengikuti dari dekat, menghantam bayangan itu dengan keras. Namun, tubuh Dev menembus bayangan dan tidak dapat melukai Quintus. "Hahaha, sudah kubilang, kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali." Dev mengerutkan kening. Jika ini terus berlanjut, jangankan 3 gerakan, 30 gerakan tidak akan berguna. Kepala istana-istana Guanghan dan Simour tampak gugup saat melihat ini. "Semuanya, bersiaplah. Selama Tuan Chen kalah, kita akan mengambil tindakan bersama. Kita tidak boleh membiarkan Tuan Chen jatuh ke tangan keluargamu, apalagi membiarkan Tuan Chen berlutut dan dipermalukan," kata penguasa istana-istana Guanghan dengan suara rendah. "Oke." Semua orang mengangguk serempak. Kepala pelayan Liu juga memperhatikan aksi di sini, jadi dia berbisik, "Semua orang, bersiap untuk menyerang kapan saja." Dev juga merencanakan serangan kedua. Sambil bersiap untuk menyerang, Dev berteriak dalam hatinya tentang binatang kecil yang menelan langit. Tapi tetap tidak ada gerakan. Serangan kedua Dev menembus bayangan itu lagi dan tidak menimbulkan kerusakan. "Tinggal 1 gerakan lagi, tunggu saja sampai kamu berlutut dan diinjak olehku," kata Quintus dengan bangga. Kepala istana-istana Guanghan dan yang lainnya telah memegang senjata mereka dan siap mengambil tindakan kapan saja. Ketika Dev melihat ini, dia sepertinya menerima takdirnya. Dia hanya punya 1 kesempatan terakhir untuk bertarung. Dev terlihat melayang di udara, dengan semburan cahaya berkedip di tangan kanannya. Semua kekuatan di tubuhnya terkonsentrasi di tangan kanan Dev. Tinju cahaya suci. Di tangan kanan Dev. Pukulan Dev meledak dengan kecemerlangan tak berujung, menyilaukan seperti matahari. Aura yang menghancurkan langit dan bumi sedang menuju ke arah Quintus. Ini gerakannya lagi." Quintus mendengus acuh tak acuh.
Tapi saat Quintus mendengus, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari tubuh Dev, diikuti oleh kekuatan hisap yang besar, menyebabkan bayangan kental Quintus mulai tertelan. Dalam sekejap, bayangan besar itu tersedot ke dalam perut binatang kecil yang menelan langit. Sosok Quintus muncul. Quintus terkejut, tapi tinju cahaya suci Dev sudah ada di depannya, dan dia tidak punya waktu untuk menghindar. 2R. Quintus sangat terpukul oleh tindakan Dev. Tubuh Quintus langsung terbang mundur, muntah darah. Dia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Ketika kepala pelayan Liu melihat ini, dia panik, melompat, dan menampar Dev dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangannya kental dan luar biasa. Ketika kepala istana Guanghan melihat ini, tubuhnya terangkat ke udara dalam sekejap. Suhu dunia tiba-tiba turun, dan dengan tembakan telapak tangan, langsung membeku dan menghancurkan telapak tangan kepala pelayan Liu. Dengan cara ini Dev tidak terluka, jika tidak, Dev pasti tidak akan mati atau terluka jika kepala pelayan Liu mengambil tindakan. Salam olahraga. Saat kepala pelayan Liu mengikuti penguasa istana Guanghan untuk bertarung, Simour berteriak keras. Dalam sekejap, semua orang naik ke langit. Mereka telah melakukan persiapan, dan sekarang mereka menembakkan kekuatan spiritual satu demi satu. Semua orang dari keluargamu juga mengambil tindakan pada saat yang sama. Tepat ketika huru-hara akan pecah, kekosongan bergetar, dan kemudian sesosok bayangan muncul di udara. Ayah. Quintus tiba-tiba menjadi bersemangat saat melihat orang itu datang. Ternyata itu adalah bayangan kepala keluargamu. Dia pasti tahu bahwa Quintus dan yang lainnya datang ke istana Guanghan untuk membalas dendam, jadi dia datang dengan khawatir. Quintus, kamu terlalu ceroboh. Sekarang kamu adalah satu-satunya anak laki-laki yang tersisa sebagai penerus ayah. Apa yang akan terjadi jika sesuatu terjadi padamu? Sekarang lakukan apa yang ingin kamu lakukan, dan aku akan menghentikan yang lain. Kepala keluargamu berkata pada Quintus. Setelah mendengar kata-kata ayahnya, Quintus mengangguk dengan penuh semangat. Kepala istana Guanghan memiliki wajah yang sangat suram saat ini, dan matanya dingin. Dia masih bisa menangani kepala pelayan Liu. Tapi ini adalah pemimpin keluargamu. Meskipun dia hanya bayangan, kekuatannya mungkin tidak lebih rendah dari alam kesengsaraan transendensi tingkat 9. Aku akan menghentikan orang tua itu. Hantu tua Gunung Iblis berteriak dengan marah. Dan kemudian aura abu-abu melonjak ke seluruh tubuhnya, langsung membentuk cakar raksasa dan menuju ke arah kepala keluargamu. Penguasa istana Guanghan juga melambaikan tangannya, dan udara dingin yang mengerikan melonjak, berubah menjadi 2 es dan menyerang kepala pelayan Liu. Huru-hara dimulai seketika, dengan aura yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dan berbagai mantra saling terkait. Langit dan bumi bergetar dalam huru-hara. Seluruh wilayah selatan tampaknya terpengaruh, dan retakan ruang waktu terus muncul di kehampaan. Seluruh gunung iblis surgawi berguncang, dan banyak orang menatap ke arah istana Guanghan. Ribuan biksu bertempur di udara. Udara dipenuhi dengan fluktuasi energi spiritual yang besar. Setiap kali biksu itu mengayunkan tinjunya atau menghunus pedangnya, hal itu disertai dengan raungan kekuatan spiritual yang sangat besar, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Sosok mereka bergerak cepat melintasi medan perang, sama sulitnya dengan hantu, dan setiap konfrontasi disertai dengan aura mempesona yang meledak, menerangi seluruh medan perang. Senjata sakti dan senjata spiritual para biksu beterbangan di udara. Ada yang menembus langit seperti meteor, ada yang membebani seperti gunung raksasa, dan ada yang berkabut seperti hantu. Setiap kali senjata ajaib itu bertabrakan, terdengar suara memekakkan telinga yang membuat tanah bergetar. Cahaya senjata ajaib terjalin membentuk lautan cahaya yang indah, menyelimuti seluruh medan perang. Teriakan, raungan, dan makian para biksu datang dan pergi, membentuk simfoni pertarungan yang penuh gairah. Wajah mereka dipenuhi tekad dan kegilaan, dan setiap pasang mata bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, seolah-olah mereka akan mencurahkan seluruh kekuatan mereka. Di medan perang, debu beterbangan dan asap memenuhi udara. Setiap kali biksu itu jatuh ke tanah, sekuntum bunga darah bermekaran, mewarnai tanah menjadi merah cerah. Namun, para biksu ini tampaknya tidak kenal lelah. Mereka berdiri lagi dan menyerang lagi dan lagi hingga kelelahan. Saya melihat seorang biksu memegang pedang panjang, pedang itu bersinar dengan cahaya dingin.
Tubuhnya seperti angin, dan dia bergerak dengan ringan di antara kelompok musuh. Keterampilan pedangnya seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, terkadang secepat kilat, terkadang selembut bunga willow. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia dapat memunculkan angin pedang yang dahsyat, memaksa musuh di sekitarnya mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, biksu lain sedang memegang kapak perang yang sangat besar. Kekuatannya luar biasa, dan setiap kali dia mengayunkan kapaknya, dia sepertinya mampu mengguncang bumi. Kapak tempur itu menghasilkan lintasan tajam di udara, dan aliran udara yang dibawanya menggulung debu di sekitarnya, membentuk medan perang yang kacau balau. Kedua biksu itu berpapasan di udara, dan benturan pedang dan kapak menimbulkan suara yang memekakkan telinga, seolah-olah langit pun berguncang. Gelombang kejut yang ditimbulkan oleh tabrakan tersebut menyebar ke segala arah, memaksa para biksu di sekitarnya untuk mundur. Di sekitar sini, biksu lain juga bertempur dengan sengit. Seseorang merapal mantra yang kuat, mengaktifkan kekuatan langit dan bumi untuk membentuk lautan api, es atau guntur, menenggelamkan musuh di dalamnya. Beberapa mengandalkan keterampilan tubuh mereka yang luar biasa untuk bergerak bebas di antara musuh, mencari kekurangan dan memberikan pukulan fatal. Di medan perang, cahaya dari berbagai mantra terjalin membentuk tirai cahaya berwarna-warni. Di tirai tipis ini, sosok para biksu menjulang, dan setiap konfrontasi penuh dengan sensasi dan kegembiraan. Para biksu terus berguguran, kehilangan nyawa mereka selamanya. Semakin banyak biksu yang menyelamatkan jiwa mereka, dan kemudian Yara memimpin orang-orang dari sekte jiwa iblis untuk segera mulai membangun kembali tubuh mereka. Mata Dev memerah ketika dia melihat para biksu yang gugur. Dalam pertempuran hari ini, Dev hanya bisa membunuh Quintus, untuk memberikan penghormatan kepada para biksu yang mati. Mata Quintus juga merah padam. Pada saat ini, kedua belah pihak sudah bermata merah. Mati! Dev dan Quintus semuanya berubah menjadi aliran cahaya dan bertabrakan dengan sengit. Sekarang bagi mereka, kamu yang mati atau aku yang mati. Tidak ada ruang untuk mundur. Tepat ketika Dev dan Quintus hendak bertabrakan, segala sesuatu di sekitar mereka tiba-tiba tampak berhenti. Kemudian sebuah suara dari dunia luar datang perlahan. Saya telah mengasingkan diri selama ratusan tahun, dan saya akan naik menuju keabadian, tetapi saya diganggu oleh kalian, anak-anak bodoh. Aku tidak muncul selama ratusan tahun? Apakah kalian tidak menganggapku serius? Saat ini, seorang lelaki tua berjubah abu-abu berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggungnya. Semua orang merasakan nafas mereka sesak dan jatuh dari udara. Bahkan kepala istana-istana Guanghan jatuh ke tanah, kesulitan bernapas karena tekanan, dan tidak punya pilihan selain berlutut dengan satu kaki. Penguasa. Penguasa wilayah selatan? Sosok bayangan kepala keluarga Mu memandang lelaki tua berjubah abu-abu di depannya dengan ngeri. Kamu tidak berlatih dengan patuh dan mengorbankan jiwamu untuk ikut bersenang-senang. Kembalilah. Orang tua berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya dengan lembut. Semburan energi ungu yang kuat dilambaikan dari tangannya, dan kemudian bayangan kepala keluarga Mu menghilang dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, kepala keluarga Mu, yang sedang mundur di keluarga Mu, muntah darah dan wajahnya sangat pucat. Mengapa kamu memprovokasi penguasa wilayah? Sialan. Kepala keluarga Mu menyeka darah dari sudut mulutnya. Tampaknya pengasingan dan kultivasi yang begitu lama sia-sia. Dan di istana Guanghan, semua orang merasakan tekanan gemetar dari langit dan bumi, kehampaan sedikit bergetar, dan angin menderu-deru. Banyak biksu dengan tingkat kultivasi rendah yang pingsan karena paksaan ini. Semakin banyak biksu yang menundukkan kepala dan gemetar. Bahkan Master Alam Mahayana seperti Kepala Pelayan Liu dan Master Istana-Istana Guanghan pucat. Mata mereka penuh ketakutan, dan mereka tidak berani menatap langsung ke penguasa wilayah selatan. Dev mengangkat kepalanya dengan keras dan melihat ke arah penguasa wilayah selatan. Dia ingin melihat seperti apa orang yang bertanggung jawab atas suatu wilayah. Dev melihat bahwa penguasa wilayah selatan adalah seorang lelaki tua yang terlihat sangat biasa, tetapi keagungan di tubuhnya memancar dari dalam keluar, bukan dengan sengaja. Penguasa wilayah-wilayah selatan memandang Dev, menyebabkan Dev menundukkan kepalanya tanpa sadar. Karena tekanan yang dipancarkan dengan santai oleh penguasa wilayah selatan membuat Dev merasa seperti sedang ditekan oleh gunung.
Seluruh tubuhnya tidak bisa menahan ketegangan, dan dia hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatannya. Mata penguasa wilayah selatan tertuju pada Dev untuk waktu yang lama. Kemudian matanya perlahan menjauh, dan dia berkata dengan tenang, "Saya tidak peduli mengapa kalian bertarung, tapi jika kalian berani bertarung dalam skala besar, kalian semua akan mati." Mendengar kalimat ini, tubuh semua orang terguncang dan kedinginan keringat muncul di kepala mereka. Beberapa biksu ketakutan dan ketakutan setengah mati. Untunglah jiwa masih ada. Selama tubuh fisik tidak hancur, ia dapat kembali ke tubuh fisik dan hidup kembali. Ini luar biasa. Aku hanyalah makhluk abadi. Aku belum menjadi makhluk abadi sejati. Aku sangat mengagumkan. Setelah aku selesai menemukan tulang dan membentuk kembali tubuh, aku akan jauh lebih hebat dari dia. Wajah Raja Iblis Awan Merah dipenuhi rasa iri. Saat ini, dia juga ingin pamer. Ketika dia masih hidup, dia belum pernah melihat biksu tingkat tinggi di tempat rendah ini sama sekali. Dunia seperti dunia surga dan manusia hanyalah medan perang bagi iblis seperti Raja Iblis Awan Merah. Mengenai kehidupan dan kematian para biku yang tinggal di sini, mereka tidak peduli sama sekali, dan mereka tidak pernah berpikir untuk pamer di depan para biku tersebut. Lagi pula, dua makhluk abadi yang kuat akan menemukan dunia tingkat rendah untuk dilawan. Biarpun dunia tingkat rendah ini dihancurkan, mereka tidak peduli. Mereka semua adalah biksu biasa. Bagi makhluk abadi seperti mereka, mereka bahkan bukan semut. Jika kamu mati, kamu akan mati. Inilah hukum langit dan bumi yang mengutamakan kekuatan. Ketika Anda tidak memiliki kekuatan, tidak ada yang akan peduli dengan hidup atau mati Anda. Diam, jangan membuat masalah bagiku. Aku tidak ingin mati. Mari kita tunggu sampai kamu mendapatkan kembali tubuh fisikmu dan menjadi hebat. Dev menyuruh Raja Iblis Awan Merah untuk menutup mulutnya. Jika dia benar-benar menyinggung master wilayah ini, dia mungkin akan ditampar sampai mati. Namun, kekhawatiran Dev tidak diperlukan. Dengan hilangnya tekanan, penguasa wilayah selatan telah pergi. Baru setelah penguasa wilayah selatan pergi untuk waktu yang lama, semua orang berani berdiri perlahan dan melihat ke atas. Tanpa tekanan itu, semua orang menghela nafas lega. Meskipun kedua belah pihak saling melotot saat ini, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Bahkan penguasa wilayah yang tidak muncul selama ratusan tahun telah terprovokasi. Jika mereka berani mengambil tindakan, jiwanya pasti akan hilang. Quintus memandang Dev dengan enggan, tetapi dia tidak berani mengambil tindakan lagi. Terlebih lagi, dia dipukul oleh Dev dan tubuhnya terluka. Apalagi saat secercah jiwa ayahnya tiba-tiba menghilang, Quintus sangat khawatir. Jika penguasa wilayah selatan menyalahkannya, dia mungkin sedang menyakiti ayahnya sekarang. Jika Anda terluka selama masa kritis retret ini, semua usaha Anda akan sia-sia. Semua waktu yang dihabiskan untuk berlatih dalam pengasingan sia-sia. Wah, kamu sangat beruntung hari ini, tapi kamu tidak akan pernah seberuntung ini di masa depan. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan menemuiku di arena seni bela diri di kota Nanjing dalam sebulan. Aku akan menunggumu. Jika kamu tidak berani, maka keluargamu kami akan tetap menyalahkan istana Guanghan atas hutang ini. Quintus mengertakkan gigi dan berkata dengan mata dingin. Dev, yang awalnya tidak dia perhatikan sama sekali, kini membuat taruhan. Mengapa aku tidak berani melakukan ini? Setelah 1 bulan, kamu tidak akan pernah menjadi lawan saya. Dev memiliki keyakinan penuh. Setelah 1 bulan, Quintus, yang merupakan alam Mahayana tingkat pertama, dia tidak akan menganggapnya serius sama sekali. Oke, jika kamu punya nyali, aku akan menunggumu. Setelah Quintus selesai berbicara, dia pergi dengan membawa semua orang dari keluargamu bersamanya. Adegan kacau tadi menjadi lebih tenang sekarang. Setelah beberapa saat, semua orang akhirnya bereaksi. Kemunculan penguasa wilayah barusan membuat semua orang berhenti berpikir. Semua orang akan beristirahat di istana Guanghan selama 2 hari. Bagi mereka yang terluka, saya akan membuat ramuan itu sesegera mungkin. Sekte Jiwa Iblis juga akan membentuk kembali tubuh para biksu yang tersisa secepat mungkin. Dev berkata kepada semua orang. Terima kasih semuanya. Penguasa istana Guanghan memberi hormat kepada semuanya.
Meskipun orang-orang ini datang demi Dev, mereka memang terluka atau bahkan menjadi korban, itu untuk melindungi Istana Guanghan. Tuan Istana, sama-sama, maaf merepotkan untuk mengatur urusan semua orang. Saya ingin pulih secepat mungkin. Pertempuran ini menimbulkan terlalu banyak kerusakan. Dev mengikuti Quintus dalam pertarungan, hampir menghabiskan seluruh energinya. Dia harus pulih secepat mungkin dan kemudian menemukan cara untuk meningkatkan wilayahnya ke level yang lebih tinggi dalam bulan ini. Jika dia tidak dapat berkembang, dan hanya mengandalkan kekuatan dia saat ini, saya khawatir dia tidak akan seberuntung itu jika bersaing dengan Quintus. Saat itu, binatang kecil penelan langit mungkin tidak bisa keluar, dan penguasa wilayah juga mungkin tidak muncul. Silakan tinggalkan tempat ini sendirian. Aku akan menjaga orang-orang ini dengan baik. Penguasa Istana Guanghan mengangguk. Dev pergi ke halaman belakang Istana Guanghan, lalu duduk bersila di dalam ruangan, memulihkan semua jenis kekuatan di tubuhnya. Terutama 3 jenis api pamungkas di dalam tubuh. Saat ini, api pamungkas di tubuh Dev jauh lebih lemah. Saat Dev pulih, dia harus terus memupuk ketiga jenis api pamungkas itu. Pada saat yang sama, di markas aliansi penyegelan iblis yang berada ribuan mil jauhnya. Pemimpin aliansi Thomas Zuo sedang duduk di kursi dengan ekspresi muram. Bersambung ke episode 367. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.